Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi wa syukurulillah. Siang ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua dapat menjalankan rangkaian kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah pada siang hari ini. Hal ini sebagai perwujudan takwa Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah takwa Allah tersebut kita senantiasa tingkatkan dari waktu ke waktu. Hadirin yang berbahagia, setelah menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia tersebut? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya Allah alam bimuradi, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah, warahmah, putra putrinya soleh solehah, jiwa raga semangat untuk ibadah, harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk beribadah, ibadah haji dan umroh di Mekah Madinah, dan meninggal dengan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut dengan nerimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak akan bahagia. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dan dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberikan kecukupan rizki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Lalu bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim,
unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru ila alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga harus bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan kaki harus bersyukur karena masih ada orang yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Yang artinya Allah alam bimuradi, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang-orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Merekalah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Yang keempat adalah halawah ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illallah illa lillah, wa yakraha ay ya'uda fil kufr kama yakrahu ay yaqdhafa finnar. Yang artinya ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama adalah orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rizki yang halal, qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya iman. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.
innahu ta'ala jawadun karim innahu huwal ghafurur rahim.